Dalam sukacita kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita masih berada dari rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita dalam hidup persekutuan jemaat. Dia berkenan mengutus hambanya Ibu Vikaris Sri Diawati STH sebagai pelayan firman di tengah persekutuan kita saat ini. Disilakan jemaat untuk berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani nomor 3 ayat 1. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan sertamu juga. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan hukum kasih yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Mari bersama kita melakukan pujian Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja selamanya, ilahi dan manusia. Hendak ku turut dan ku kasihi Kau, harta rohku yang bakal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ada kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada saat ini. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di tengah persekutuan kami pada saat ini, ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Menyadari akan keterbatasan kami di hadapan-Mu, ya Allah, kami mohon Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pun kepada seluruh sidang jemaat-Mu, kami semua sama-sama dilayakkan untuk memahami dan memberlakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Hindarkan dari kami pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran-pikiran yang mengembara,
biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Berfirmanlah ya Allah, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan, selamat menjalani bulan yang baru di tahun 2020. Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14 kita akan renungkan bersama dengan tema hidup dalam kasih sebagaimana Allah mengasihi kita. Hidup dalam kasih sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara, pada perikop ini Paulus ingin menjelaskan pandangan Kristen tentang kasih. Paulus menekankan keterkaitan yang erat antara sebuah konsep dan tindakan nyata. Rupanya Bapak, Ibu, Saudara,
Bagi Paulus, konsep dan tindakan nyata tidak dapat dipisahkan. Hal ini menjadi penting karena konsep yang benar tanpa sebuah tindakan yang nyata hanyalah sekumpulan teori yang tidak punya arti apa-apa. Demikian juga tindakan yang terlihat baik tetapi tidak dilandaskan dengan teori yang benar hanyalah merupakan moralitas yang tidak berarti bagi siapapun juga. Kasih merupakan cerminan dari orang-orang yang mengikut Yesus dan merupakan dasar dari keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada masing-masing kita. Dalam perikop ini, Paulus menekankan mengenai kasih di dalam lingkungan orang Kristen. Uniknya Bapak Ibu Saudara, ada kaitannya dengan utang. Seperti yang tertulis pada ayat 8 perikop pembacaan kita. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kalimat ini tentulah bukan sebuah larangan untuk berhutang. Dalam artian pinjam meminjam. Sebab Bapak Ibu Saudara, Alkitab sendiri mengatur tentang utang piutang. Ini bisa kita lihat dalam Keluaran pasal 22 ayat 25, Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai 11, juga pasal 23 ayat 19 sampai 20. Ada dua hal penting yang Paulus ajarkan dalam ayat 8 ini. Yang pertama, segeralah lunasi utangmu supaya tidak perlu ada penagih utang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada dasarnya yang Paulus ingin katakan kepada jemaat adalah bahwa sebenarnya kita semua ini adalah orang-orang yang berutang, yaitu kasih yang harus kita bayar dengan mengasihi sesama. Utang dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Matius pasal 20 ayat 28 juga bisa kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Tetapi kita masih berutang kasih kepada sesama. Peperangan antara kasih Allah dan dosa manusia telah dimenangkan oleh kasih Allah. Karena itu, kita sebenarnya punya utang. Utang kita yaitu mengasihi sesama kita. Di sini jelas bahwa bagi Paulus mengasihi sesama manusia berarti telah memenuhi hukum Taurat. Karena itu adalah
kegenapan hukum Taurat. Lalu ayat 11 sampai 14, Paulus mengajak jemaat agar bukan hanya membicarakan kasih, bukan hanya tahu konsep tentang kasih, tetapi yang paling penting adalah segeralah melakukannya. Segeralah melakukannya. Alasan Paulus, karena keselamatan itu sudah lebih dekat ketimbang waktu mereka pertama kali menjadi percaya. Bagi Paulus, saatnya setiap orang yang percaya kepada Kristus untuk bangun dari tidur. Di sini, Paulus ingin menyatakan kepada jemaat bahwa kasih mengasihi adalah tanggung jawab iman kita di dunia ini. Karena itu, setiap orang yang percaya kepada Kristus harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Lalu kemudian mengenakan perlengkapan senjata terang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, melalui perikop pembacaan kita ini, ada dua hal penting yang menjadi renungan kita bersama. Yaitu yang pertama, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Keselamatan bagi kita tidak terdapat dalam hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat bukanlah jalan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, bukan artinya hukum Taurat itu tidak lagi berguna. Tuntutan untuk melakukan hukum Taurat tetap berlaku. Tuntutan untuk melakukan hukum Taurat tetap berlaku di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Sebab sama seperti Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat, demikian pun kasih mengasihi adalah kegenapan hukum Taurat. Itu berarti mengasihi sesama adalah tanggung jawab iman kita. Sehingga yang mau diubah adalah sikap kita dalam memenuhi hukum Taurat, yakni melakukannya bukan karena kita takut akan hukuman maupun agar kita mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai tanggung jawab iman kita, sebagai respon kita atas keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan menunda-nunda untuk mengasihi sesama. Jangan menunda-nunda untuk mengasihi sesama. Bapak, Ibu, Saudara, salah satu sifat Allah adalah kasih. Itulah sebabnya semua perintah, semua larangan Allah sesungguhnya berintikan kasih. Contohnya Bapak, Ibu, Saudara, Allah melarang kita menyembah berhala. Mengapa? Karena kasih-Nya kepada kita. Ia tidak ingin menghukum kita karena kesalahan kita sendiri. Bahkan,
Yesus Kristus itu sendiri adalah wujud kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Itulah sebabnya menyatakan kasih kepada sesama merupakan jiwa dan jati diri kita sebagai orang-orang Kristen yang telah diselamatkan. Mengasihi sesama merupakan sebuah bukti bahwa kita bukan hanya sekedar memahami kasih, tetapi benar-benar mewujud nyatakannya di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan bukan tunggu nanti, tetapi segera melakukannya. Kasih itu harus kita wujudkan. Jangan menunda untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Amsal pasal 3 ayat 27 mengatakan, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Itulah wujud kasih yang sesungguhnya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kasih adalah sesuatu yang mutlak ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Sekali lagi, mengasihi sesama merupakan respon kita. Respon atas keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menjalani kehidupan ini dengan terus menjadikan kasih sebagai jati diri kita. Tetapi ingat, bukan kasih yang pura-pura. Kasih yang hanya untuk orang seiman saja, untuk orang sesuku saja. Melainkan mari menyatakan kasih kepada semua orang. Tanpa memandang siapa orang itu dan tanpa memperhitungkan untung dan ruginya ketika kita melakukan kebaikan bagi orang lain. Roh Kudus Tuhan yang akan terus memampukan kita untuk mewujudkan firman ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini melalui pribadi kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Susunan acara perpisahan Jemaat Tamalandia dengan Ibu Vikaris Sri Widiawati SNA. Yang pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, kata sambutan dari Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Jemaat Tamalandia. Yang ketiga, kesan-kesan dari Ibu Vikaris. Yang keempat, penyerahan cinta mata. Yang kelima, doa penutup. Baik, Bapak Ibu seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam acara yang kedua, yaitu kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Jemaat Tamalandia yang terhormat Bapak Mentua SDN, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang saya hormati, Bapak Ibu Majelis, pengurus kategorial dan para koordinator yang saya hormati, dan saudara Vikaris, saya panggil dia yang saya kasihi dalam Tuhan.
Februari 2020 dan saat ini tepat tanggal 6 September beliau dapat melaksanakan tugas pelayanan di jemaat ini selama 7 bulan. Puji Tuhan, kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena saudara Vikaris melaksanakan tugas di sini 1 bulan berjalan. Pas bulan Maret kita mengalami satu musibah seluruh dunia, yaitu virus corona. Tetapi selama itu virus tidak menghalangi pelayanan dijalankan di tempat sehingga saudara Vikaris dapat melaksanakan tugas di jemaat ini dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh pengabdian sebagai seorang hamba Tuhan. Tentu selama saudara Vikaris ada di jemaat ini selama 7 bulan, pasti ada suka duka yang dialami. Itulah romantika berjemaat. Tapi apa yang dialami oleh saudara Vikaris selama itu akan menjadi bahan perenungan dan jadi bahan untuk dilaksanakan ketika dia sudah ditempatkan sebagai hamba Tuhan di salah satu jemaat. Tentu kita berharap saudara Vikaris dapat menimba pengalaman, menimba ilmu untuk menjadi seorang hamba Tuhan di jemaat dimanapun dia dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara Vikaris ini kan baru Vikaris pertama, masih menanti untuk Vikaris yang kedua. Untuk itu kami dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Malaysia menyampaikan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada Badan Pekerja Majelis Sinode BTM yang telah menempatkan saudara-saudara di jemaat ini dalam melaksanakan tugas panggilan untuk melayani Tuhan. Pasti ada suka dan duka yang dialami. Jadi karena pembelajaran itu, dan ketika saudara membuat laporan, sampaikanlah kepada kami, jangan yang baik-baiknya saja, tetapi semua apa yang saudara alami silahkan sampaikan kepada kami. Karena itu akan menjadi evaluasi bagi kami dalam melaksanakan pelayanan di jemaat ini yang lebih baik. Kalau ada hal yang tidak berkenan, saudara Vikaris mohon dimaafkan. Kalau ada hal yang sudah bagus, ditingkatkan terus. Karena kita semua harus bersama-sama dalam pelayanan. Ini akan menjadi kenangan saudara Vikaris dalam melaksanakan pelayanan di mana saudara akan didapatkan nanti. Ingatlah jemaat Malaysia pernah Anda mengabdi selama 7 bulan. Ketika Anda berada di jemaat lain, ingat juga jemaat Malaysia. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Pendeta, karena Bapak Pendeta OTPM sebagai mentornya, tentu Bapak Pendeta sudah melihat apa yang dilakukan. Dan secara umum saya mengatakan bahwa apa yang saudara lakukan di jemaat ini sudah cukup bagus. Tinggal ditingkatkan lagi. Karena kemungkinan besar nanti Vikaris kedua tidak lagi di jemaat yang besar seperti di Taman Raya, jadi mungkin berada di jemaat yang kecil atau di pelosok dan sebagainya. Lakukanlah pelayanan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal yang kami lakukan tidak berkenan di hati. Wakil Badan Pekerja Majelis Jemaat Taman Raya menyampaikan selamat kepada saudara Vikaris untuk melaksanakan tugas di tempat yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Makasih. Demikian kata sambutan dari Bapak Ketua PPMD Taman Raya dan diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu kesan-kesan dari Ibu Vikaris Sri Widiawati STH dengan kasih dipersilakan.
Terima kasih atas kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta, yang saya hormati Badan Pekerja Majelis Jemaat Tamalan Rea, yang saya hormati semua koordinator dapel yang boleh hadir pada saat ini, dan yang saya hormati seluruh jemaat Tamalan Rea yang ada di rumah. Pertama-tama, saya mau katakan bahwa saya bisa seperti ini bukan karena kuat saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi semata-mata karena kasih dan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga hari demi hari saya boleh lalui di jemaat Tamalan Rea di tempat ini untuk melakukan pelayanan. Saya bersyukur kepada Tuhan atas setiap hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengenal Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kepada saya kemampuan untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan dulu sebelum mengenal jemaat Tamalan Rea, hati dan pikiran saya diliputi oleh keraguan sekaligus kecemasan untuk menghadapi jemaat sebesar Tamalan Rea, di mana seluruh anggota jemaatnya adalah orang-orang yang hebat, yang pengalamannya sudah tentu jauh lebih baik, jauh lebih banyak dari apa yang saya miliki. Tetapi puji Tuhan, karena ketika saya melangkah masuk dan bergabung dengan anggota jemaat Tamalan Rea, saya bisa diterima apa adanya, sehingga saya merasa sangat senang, merasa sangat bahagia bisa berada bersama-sama dengan Bapak Ibu seluruh anggota jemaat Tamalan Rea. Secara khusus, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Octavianus STH selaku mentor saya. Selama ini ada begitu banyak didikan, bimbingan yang telah saya terima dari Bapak, yang kelak akan menjadi modal saya melanjutkan pelayanan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Pendeta. Kiranya Tuhan akan senantiasa menolong Bapak dalam melakukan tugas pelayanan di tempat ini, mengerahkan jemaat Tuhan semakin baik ke depannya. Juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Yuliana Rama, Ibu Pendeta Mariana, semua saudara-saudara saya, adik-adik saya yang saya temani di pastori, dan semua tim multimedia yang sudah sangat banyak mengarahkan dan membimbing saya dalam melakukan pelayanan selama 7 bulan di tempat ini. Terima kasih untuk kasih sayang saudara-saudara sekalian yang begitu tulus diberikan kepada saya.
Demikian juga saya mengucapkan terima kasih untuk BPMJ dan majelis yang lainnya, pengurus kategorial, bahkan seluruh anggota Jemaat Tamalan Rea yang sudah menerima saya, sudah mempercayakan kepada saya pelayanan di tempat ini. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan Bapak Ibu Saudara, tetapi saya percaya, saya berdoa bahwa Tuhan akan senantiasa membalas semua kebaikan yang Bapak Ibu sudah berikan kepada saya. Tidak ada gading yang tidak retak, tak ada mawar yang tak berduri. Saya sadar Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak kekurangan dalam proses penyelesaian diri melalui pelayanan juga pergaulan sehari-hari di jemaat ini. Bahkan banyak kesalahan yang saya lakukan kepada Bapak Ibu Saudara lewat kata-kata maupun perbuatan saya. Tetapi Bapak Ibu, semua itu betul-betul karena ketidaktahuan saya, keterbatasan saya sebagai seorang anak kampung yang baru pertama kali melakukan pelayanan di jemaat sebesar ini. Karena itu, melalui kesempatan ini, dengan setulus hati saya memohon kiranya Bapak Ibu Saudara dapat memberikan kata maaf kepada saya atas semua kekurangan, atas semua kesalahan yang pernah saya lakukan selama ini. Saya juga memohon dengan sangat doa dari Bapak Ibu Saudara agar pelayanan saya ke depannya dapat berjalan lebih baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Dengan selesainya masa vikaris saya di tempat ini, tantangan pelayanan saya ke depannya akan semakin besar. Tetapi saya percaya bahwa melalui dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, saya yakin saya pasti bisa melaluinya dengan penuh sukacita. Jujur Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa seandainya bukan karena waktu yang mengharuskan saya harus pergi, saya masih ingin tinggal lebih lama lagi dengan Bapak Ibu Saudara untuk menambah pengalaman dan pengetahuan saya. Sebab jujur, saya benar-benar senang, saya benar-benar tenang, karena selama ini saya tidak pernah merasa disakiti ataupun tersinggung
dari siapapun yang ada di jemaat ini. Akhir kata, kalau ada jarum yang jatuh, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata dan sikap saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Semoga kebaikan Bapak Ibu Saudara selama ini akan membawa berkat yang melimpah kepada jemaat Tamalandrea. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Demikian kesan-kesan dari Ibu Vikaris Sri Widiawati STH, dan atasnya kami ucapkan terima kasih. Dan tiba saatnya kita pada acara yang berikut, acara yang keempat, yaitu penyerahan cindramata dari Jemaat Tamalandrea akan diserahkan oleh Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Jemaat. Penyerahan cindramata dari jemaat akan diserahkan oleh Bapak Ketua Umum BPMJ Tamalandrea. Berikutnya dari daerah pelayanan 1, kemudian dari daerah pelayanan 5 akan diserahkan oleh Ibu Penatua Kori Pemoni MPDK. Berikutnya daerah pelayanan 6 akan diserahkan oleh Koordinator daerah pelayanan 6 Bapak Penatua Abraham ST. Berikutnya dari daerah pelayanan 8 akan diserahkan langsung oleh Ibu Koordinator, Ibu Penatua Napa Nober. Selanjutnya dari daerah pelayanan 9 akan diserahkan oleh Bapak Penatua Bernard Bonga SE. Selanjutnya dari Ketua PPR GTM Jemaat Tamalan oleh Ibu Penatua Nyonya Yuliana Eli SPD. Lanjut dari Persekutuan Anak dan Remaja. Ya, selanjutnya dari Persekutuan Perempuan daerah pelayanan 5. Yang terakhir ada penyerahan cindramata secara pribadi dari Ibu Pendeta Mariana STH. Pada Ibu Vikaris dan semua teman-teman, boleh kembali ke tempat Ibu Vikaris. Demikianlah acara penyerahan cindramata, dan atas nama seluruh warga jemaat kembali kami menyampaikan selamat kepada Ibu Vikaris yang telah boleh menyelesaikan tugas vikariat selama 6 bulan pertama. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita membawa persembahan syukur kita sambil menyanyikan pujian Hai bertepuk tangan dan tari. Hai bertepuk tangan dan tari, bunyikan suling
Mari kita satu dalam doa syafaat dan doa persembahan syukur. Mari berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu pada hari Minggu karunia Tuhan saat ini untuk setiap pertolongan Tuhan yang senantiasa kami alami, kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih khusus ya Allah, Engkau boleh melayakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus mewujudkan kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, karuniakan kami hikmat Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh kami praktekkan di dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya disebut sebagai pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Kami berdoa untuk keberadaan kehidupan seluruh anggota jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Tamalan Rea. Engkau Allah yang akan terus memberkati mereka, mengaruniakan selalu kesehatan, kekuatan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami percaya ya Allah bahwa berkat-berkat-Mu akan terus Engkau nyatakan dalam keluarga mereka masing-masing. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dalam perjuangan di bangku pendidikan, baik di tingkat TK sampai di tingkat perguruan tinggi. Engkau Allah yang akan terus memberkati perjuangan mereka. Kami percaya ya Allah, keberhasilan, kesuksesan Engkau sudah siapkan bagi mereka semua. Bapa di sorga, kekasih jiwa kami, demikian juga kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang rindu untuk memperoleh pekerjaan tetap. Engkau Allah yang akan melihat kerinduan mereka dan karuniakan kepada mereka semua pekerjaan sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah karuniakan kepada mereka semua. Nama-Mu terus kami puji dan kami muliakan. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk orang tua kami dalam lanjut usia. Engkau Allah yang akan terus mengaruniakan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera-Mu, sehingga dalam masa tua mereka pun terus mengalami kasih dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Kami bersyukur bersama keempat orang tua, saudara-saudara kami yang mengalami berkat-Mu berupa pertambahan usia. Terima kasih ya Allah. Biarlah Engkau yang akan terus memberkati kekasih-kekasih kami ini di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya setiap hari. Kami yakin, kami percaya ya Allah, bahwa sama seperti penyertaan-Mu di tahun-tahun sebelumnya, demikian pun akan terus dialami, akan terus dirasakan di tahun-tahun yang akan datang. Demikian juga ya Allah, kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sampai saat ini masih mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang ia derita. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Jamah tubuh mereka ya Allah. Berkati setiap upaya yang mereka lakukan, makanan, minuman, obat-obatan, perhatian dari semua keluarga, sehingga dari dalam semuanya itu boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna. Nama-Mu terus kami puji dan kami muliakan. Bapa di sorga,
kami berdoa untuk semua program-program dalam jemaat. Engkau Allah yang akan terus memberkati. Biarlah setiap program yang telah disepakati bersama boleh dijalankan oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Allah untuk hamba-hamba-Mu, baik di bidang pemerintahan maupun dalam gereja. Engkau Allah yang akan terus memberkati hamba-hamba-Mu di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ya Allah lewat mereka kami terus menikmati damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kekasih jiwa kami terus mendoakan untuk situasi dunia saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Kami yakin, kami percaya ya Allah, bahwa waktu di mana Tuhan tentukan virus corona ini akan hilang di muka bumi ini. Berkati semua tenaga kesehatan yang terus menjadi garda terdepan. Berikan mereka selalu kesetiaan, kesabaran. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Juga kami berdoa ya Allah untuk semua pasien COVID-19. Engkau Allah yang akan terus mengaruniakan selalu semangat hidup, sukacita, kesabaran di dalam menghadapi pergumulan kehidupan ini. Kami yakin, kami percaya ya Allah, bahwa Engkau sendiri yang akan mengangkat penyakit mereka. Bapa di sorga, kami sudah membawa persembahan syukur kami. Berkati persembahan ini, sehingga boleh kami gunakan untuk keluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Demikian pun kepada seluruh anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Berkati kami semua ya Allah, biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ini seru sembahyang kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, lalu terima doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 6 September 2020. Yang pertama, pelayanan ibadah-ibadah sepanjang bulan September 2020 masih tetap dilaksanakan secara online mengikuti peraturan pemerintah, himbauan dan pertimbangan dari organisasi gereja, yakni PGI, BPMS, dan BPMK Makassar. Yang kedua, perjamuan kudus khusus kepada 28 anggota Sidi Baru Jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 September 2020 pukul 9.00 WITA. Diharapkan supaya anggota Sidi Baru tetap mengenakan pakaian yang sama pada waktu menerima pelayanan Sidi. Yang ketiga, kebaktian hari Minggu pada tanggal 13 September 2020 ditatalayani oleh Majelis Jemaat Tamlan Rea dari daerah pelayanan 8, rekaman bersama pendeta dan tim musik gerejawi
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 pukul 11.00 WITA. Yang keempat, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalanrea akan menjadi tuan rumah sidang Majelis Klasis Tahunan GTM Klasis Makassar yang jika Allah berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020 di Gedung Gereja Jemaat Tamalanrea. Mohon doa dan partisipasi kita semua di dalam penggalangan dana yang telah diprogramkan oleh panitia, antara lain berupa donasi atau sumbangan sukarela. Dan bagi warga jemaat yang ingin menyalurkan dukungan dana dapat di-store kepada bendahara panitia atau ditransfer melalui Bank BRI nomor rekening 2042 0100 1311 535 atas nama Yeni Hastusti Labalo. Yang kelima, Panitia Perayaan Natal Yesus Kristus Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalanrea tahun 2020 dipercayakan kepada majelis dan anggota jemaat di daerah pelayanan 6. Dimohon dukungan warga jemaat baik dalam doa maupun kerjasama dalam partisipasi di dalam penggalangan dana. Semoga apa yang kita harapkan bersama diberkati oleh Tuhan. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian sidang jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, bersama-sama kita berdiri dan menyanyikan pujian, Ya Tuhanku kiranya. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari nyanyian rohani 188 ayatnya yang pertama.
masuk peperangan, lihat panjinya. Laskar Kristen maju, maju, masuklah perang. Iring perang Yesus, nantikan